Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 1752, tepatnya tanggal 1 September, ada seorang pemuda yang terkenal di kalangan warga desanya karena kecerdikannya, kelicikannya, dan kecintaannya pada taruhan. Pagi itu, saat bekerja di desa sebelah, ia mendengar sebuah kabar dari seorang pedagang keliling. Kabar yang ia yakin tidak diketahui oleh siapapun di desanya. Kabar itu aneh, mengejutkan, bahkan bisa dibilang luar biasa dan tidak akan terulang lagi. Dan orang dengan kecerdikan semacam dirinya mustahil membiarkannya lewat begitu saja. Ia harus memanfaatkannya. Ia termenung sesaat, lalu muncullah ide itu. Ia langsung berlari cepat menyusuri gang-gang desa, memanggil seluruh warga agar berkumpul di alun-alun. Katanya, ia membawa sebuah taruhan. Taruhan yang mustahil dimenangkan oleh siapapun, tapi ia sendiri tidak mungkin kalah. Saat semuanya berkumpul, ia berdiri dan berkata, "Teman-teman yang hadir malam ini, saya tahu kalian pecinta tantangan, dan saya juga tahu banyak di antara kalian yang ingin melihat saya kalah, meski hanya sekali saja dalam hidup. Kalau kalian sedang mencari taruhan yang mustahil, maka inilah dia. Saya bertaruh bahwa saya bisa menari di depan kalian selama 12 hari 12 malam tanpa berhenti sedikit pun. Tidak untuk minum, tidak untuk makan, tidak untuk alasan apapun." Orang-orang mentertawakannya, memandangnya seperti orang gila. "Kenapa tidak?" kata mereka. "Siapa tahu kali ini dia kalah." Pemuda itu menegaskan, "Kalau begitu, sampai jumpa besok, tanggal 2 September. Saya akan mulai menari malam hari, dan baru berhenti tanggal 14. Kalian semua akan jadi saksinya." Dan benar saja, pemuda itu menang lagi. Ia menuntaskan tarian mustahil itu, membuat seluruh warga desa ternganga. Tidak ada satu pun yang membantahnya. Semua uang taruhan pun menjadi miliknya. Kalau teman-teman sekarang penasaran bagaimana ia bisa melakukan hal itu, tarik nafas dalam-dalam dan dengarkan baik-baik. Karena jawabannya tersembunyi dalam sebuah kasus sejarah dunia yang nyata. Kasus yang memuat misteri, teori, bahkan dugaan konspirasi. Di episode kali ini, teori waktu hantu. Teman-teman pernah dengar, ada yang bilang kalau dalam sejarah kalender Masehi itu ada hari-hari yang hilang. Dan sadar nggak? Kalau setiap kali topik ini muncul, langsung ikut ke bawah sebuah teori konspirasi. Teori yang kalau jujur, banyak dari teman-teman mungkin anggap cuma kayak dongeng. Padahal penganutnya itu banyak, dan semuanya yakin teori itu benar. Kira-kira teman-teman, sudah tahu belum teori apa yang lagi saya maksud ini? Kalian akan mengenalnya lebih jauh di episode ini. Tapi sebelum itu, mari kita lihat penyebab utama lahirnya teori tersebut. Banyak dari teman-teman pasti pernah melihat posting tentang 11 hari yang hilang dari September 1752. Mungkin sebagian bahkan mencarinya di Google dan menemukan faktanya. Ya, hal itu benar-benar terjadi. Dan bahkan bukan yang pertama kalinya. Bagaimana ceritanya? Dengarkan baik-baik. Kisah ini bermula di Februari 1582. Ketika Gereja Katolik memutuskan mengganti kalender Julian yang sudah digunakan sejak tahun 2 sebelum Masehi. Kalender yang diresmikan Julius Caesar. Kalender Julian memiliki kekurangan karena kesalahan perhitungan 11 menit. Tahun kalender menjadi lebih panjang daripada tahun matahari. Akibatnya, kalender meleset sehari setiap 18 tahun. Kesalahan itu membuat perhitungan waktu Paskah kacau. Padahal menurut Konsili Nikea tahun 1325 Masehi, Paskah harus jatuh pada hari Minggu pertama setelah bulan purnama pertama di musim semi. Maka sejak 1562, diskusi dan perdebatan mulai dilakukan. Hingga akhirnya, pada Februari 1582, Paus Gregorius ke-8 melakukan apa yang disebut revolusi kepausan. Lahirlah kalender Gregorian, hasil rancangan Luigi Lilio dan disempurnakan oleh Christopher Clavius. Solusinya menghapus 10 hari dari kalender Julian untuk meluruskan perhitungan. Dan disitulah awal semua misterinya. Seharusnya hari-hari yang dihapus itu diambil dari bulan Maret, supaya titik awal musim semi kembali ke tanggal 21, bukan tanggal 11. Tapi gereja menolak keras penghapusan hari dari bulan Maret karena mereka tidak ingin ada perayaan-perayaan besar yang terlewat. Akhirnya diputuskan untuk menghapus hari-hari itu dari bulan Oktober. Maka benar saja, 10 hari dihapus dari kalender Oktober tahun 1582. Kalendernya berubah menjadi begini: 1 Oktober, 2 Oktober, 3 Oktober, 4 Oktober, langsung lompat ke 15 Oktober hingga akhir bulan. Dengan begitu masalah pun selesai. Sejak saat itu, kalender Gregorian menjadi kalender resmi yang digunakan sampai hari ini. Catatan sejarah menunjukkan bahwa tidak semua negara Eropa menerima kalender baru ini pada tahun yang sama.
Negara-negara pertama yang memakainya adalah Prancis, Italia, Polandia, Portugal, dan Spanyol. Sementara Inggris menolak. Mereka tetap memakai kalender Julian hingga tahun 1750. Di tahun itu, kalender Gregorian akhirnya diajukan ke parlemen Inggris untuk diadopsi. Setelah debat panjang, mereka setuju. Tapi muncul masalah. Ada selisih waktu antara Inggris dan negara-negara yang lebih dulu mengadopsinya. Jadi, untuk menyamakan kalender, Inggris harus menghapus 11 hari dari bulan September. Maka kalender September 1752 berjalan seperti ini. 2 September langsung lompat ke 14 September. Barulah setelah itu Jepang mengikuti pada tahun 1872, menghapus 12 hari dari bulan Desember. Turki menjadi negara terakhir yang memakai kalender Gregorian pada 1 Januari 1927. Jadi ya benar, ada hari-hari yang memang dihapus sepanjang sejarah. Tapi sebelum kita masuk ke bagian yang bikin kaget, panas dan penuh misteri, yang mungkin teman-teman belum pernah dengar, ada beberapa kisah lucu yang berkaitan dengan peristiwa itu. Misalnya di Inggris, saat penghapusan hari diumumkan, orang-orang mengira hidup mereka dipotong 11 hari. Mereka langsung membuat demonstrasi besar-besaran, tertulis dalam buku sejarah dan lukisan-lukisan terkenal dengan slogan "Kembalikan 11 hari kami". Dalam sebuah buku karya W.M. Jamieson berjudul Murders of North Staffordshire, ada cerita menarik tentang seorang pria bernama William Willett of Endon. Dan sekarang dengarkan baik-baik, karena inilah versi asli dari cerita yang saya sampaikan di pembukaan. Pria bernama Willett itu menantang warga desanya. Ia bertaruh bahwa ia bisa menari selama 12 hari 12 malam tanpa berhenti. Ia mulai menari pada malam 2 September 1752, dan keesokan paginya, yang menurut kalender baru sudah menjadi 14 September, ia berhenti dan mengumumkan kemenangannya. Menurut kalender lama, ia menari 1 malam. Menurut kalender baru, ia benar-benar menari 12 hari 12 malam. Bayangkan cerdasnya orang ini. Peristiwa-peristiwa nyata yang didokumentasikan sejarah seperti inilah yang menjadi salah satu pemicu lahirnya teori yang dikenal sebagai teori waktu hantu, Phantom Time Hypothesis. Nama yang terdengar aneh saja sudah cukup membuat kita tahu seberapa liar teori ini. Nah, sekarang pegang fokus teman-teman, karena dari sini ceritanya mulai memanas. Teori waktu hantu adalah salah satu dari teori konspirasi paling aneh yang pernah viral. Setiap kali muncul kembali, internet langsung heboh. Terutama ketika ada bahasan tentang waktu yang hilang atau manipulasi kalender. Singkatnya, teori ini mengatakan kita sebenarnya hidup di abad ke-18, bukan abad ke-21. Ya, teman-teman tidak salah dengar. Menurut teori ini, tahun yang sebenarnya sekarang adalah 1726 Masehi. Tapi bagaimana bisa? Jawabannya datang dari seorang peneliti dan sejarawan Jerman bernama Heribert Illig. Ia menghadiri sebuah konferensi di Munich pada tahun 1986 tentang arkeologi dan celah-celah sejarah yang diakibatkan oleh pemalsuan dokumen-dokumen gereja pada era Kekaisaran Romawi di abad pertengahan. Awalnya hanya berupa diskusi ilmiah biasa, tidak ada kesimpulan apapun. Tapi Illig punya pandangan lain. Ia mulai meneliti sendiri. Selama 5 tahun, ia menyusun penelitian dan analisisnya. Hasil akhirnya membuat dunia akademik terkejut. Menurut Illig, sejarah manusia dipalsukan. Ada 300 tambahan yang tidak pernah ada. Tepatnya tahun 614 sampai 911 Masehi, menurutnya tidak pernah terjadi. Siapa yang menambahkannya dan mengapa? Menurut Illig, 3 tokoh melakukan konspirasi besar. Kaisar Romawi Otto III, Paus Sylvester II, Kaisar Bizantium Konstantin ke-7. Tujuan mereka, karena saat itu ada kepercayaan bahwa kedatangan Kristus kedua akan terjadi pada tahun 2000, dan mereka ingin memerintah di sekitar tahun 1000 tepat di tengah masa kedatangan tersebut agar mendapatkan legitimasi suci dan status sejarah yang besar. Jadi, menurut teori ini, mereka menggeser kalender dunia, bukan 1 tahun, bukan 10 tahun, tetapi 3 abad penuh. Luar biasa bukan? Dan yang lebih mencengangkan lagi adalah kalau kita melihat dampaknya, jika teori ini benar, berarti Raja Alfred the Great tidak pernah ada. Charlemagne, karakter 50 belaka. Penyerbuan Viking ke Inggris tidak pernah terjadi. Penaklukan Islam di Spanyol tidak pernah terjadi. Bahkan Raja Arthur, yang memang sejak dulu jadi kontroversi, akan makin kabur kebenarannya. Menurut Illig, ketiga tokoh itu tidak hanya memalsukan dokumen, mereka bahkan menanam artefak palsu, agar generasi setelahnya menemukannya dan percaya bahwa sejarah tersebut nyata. Teori ini menyebar cepat, seperti api di musim panas. Illig diwawancarai di berbagai media
Teorinya dibahas di Jerman dan luar negeri. Pada tahun 1996, ia menerbitkan buku berjudul The Invented Middle Age, abad pertengahan yang diciptakan. Yang bikin heran, teori ini punya banyak pendukung. Bahkan di kalangan sejarawan Jerman, mereka mengajukan sejumlah bukti hilangnya artefak dari periode yang seharusnya berada di rentang 614 sampai 911. Gaya arsitektur Romawi yang tetap berlanjut, padahal kekaisaran Romawi sudah runtuh sejak abad ke-5. Ingat yang kita bahas di awal tentang perubahan kalender dan penghapusan hari. Peristiwa-peristiwa itu juga dijadikan dalil kuat oleh para penganut teori ini. Nah teman-teman, inilah kelanjutan kisah tentang teori waktu hantu yang menghebohkan itu. Menurut teori ini, seperti yang digaungkan oleh Illich dan kelompok sejarawan yang sependapat dengannya, sejarah manusia telah diacak-acak. Kalau mengikuti jalan pikiran mereka, kita ini hidup bukan pada zaman yang sebenarnya. Era yang selama ini kita kenal dengan sebutan abad pertengahan atau zaman kegelapan, katanya tidak pernah ada dalam sejarah Eropa. Sebuah klaim yang kalau sekilas didengar, mirip adegan film fiksi ilmiah atau mungkin gurauan di malam hari. Tetapi karena teori ini menyebar luas dan banyak orang membicarakannya, dunia ilmiah pun terpaksa turun tangan. Dan hasilnya, teori waktu hantu ini tak mendapatkan apapun kecuali sanggahan, cemoohan, dan bukti-bukti yang mematahkan seluruh dasarnya. Pertama, teori ini hanya berfokus pada Eropa saja. Semua tokoh palsu dan peristiwa palsu yang mereka sebutkan semuanya tokoh Eropa. Pertanyaannya, bagaimana dengan peradaban-peradaban Asia, Afrika, dan negeri-negeri lain? Semua peninggalan sejarah dari berbagai bangsa itu selaras dengan apa yang mereka sebut sebagai sejarah palsu itu. Bahkan beberapa peristiwa penting bagi kita umat Islam terjadi pada masa yang mereka klaim sebagai masa yang tidak pernah ada. Kalian pasti sudah paham maksud saya, akan saya jelaskan sebentar lagi. Argumen kedua yang menggugurkan teori itu berasal dari ilmu astronomi. Catatan sejarah dan ilmu perbintangan dari berbagai peradaban telah merekam dengan tepat peristiwa-peristiwa seperti gerhana matahari dan fenomena langit lainnya yang cocok waktunya dengan abad-abad yang diklaim ditambahkan itu. Kalau tahun-tahun itu sebenarnya tidak ada, maka seluruh kronologi astronomi dunia akan berantakan. Dan ini mustahil, karena kemajuan teknologi modern telah memastikan kebenaran semua catatan astronomi dari masa lalu. Misalnya, mulai dari gerhana yang dicatat bangsa Romawi pada tahun 59 Masehi. Adapun masalah hilangnya artefak sejarah, para peneliti menjelaskan bahwa sebagian benda bersejarah dari masa itu memang ada dan sudah diuji dengan metode karbon. Semua terbukti berasal dari periode yang mereka sangsikan itu. Rupanya, Illich lupa atau sengaja mengabaikan bahwa cincin pertumbuhan pohon juga menjadi salah satu metode penanggalan. Dan pohon-pohon tua di Eropa telah memberikan bukti kuat bahwa teori ini tidak punya pijakan sama sekali. Kesimpulannya, ilmu telah menolak teori ini secara total. Peradaban-peradaban dunia juga membuktikan bahwa asumsi waktu hantu itu tidak nyata. Sekarang muncul pertanyaan yang sangat penting. Bagaimana dengan Islam? Mengapa harus ditanyakan? Karena tanpa basa-basi, masa di mana Nabi Muhammad SAW diutus, masa awal dakwah, hijrah, bahkan wafatnya beliau, semua terjadi pada kurun waktu yang diklaim sebagai zaman palsu. Belum lagi futuhat Islam, tersebarnya cahaya tauhid ke berbagai negeri, maka menurut teori ini semua itu tidak pernah terjadi. Bahkan keberadaan Rasul SAW dan turunnya Al-Quran pun na'udzubillah menjadi diragukan. Apa kira-kira sikap Islam terhadap ini? Jawabannya jelas, penolakan mutlak. Para ulama kita bahkan tidak menoleh sedikit pun kepada teori macam ini. Tidak ada nilai ilmiah, tidak ada kredibilitas sejarah, dan tidak ada dasar akademis yang bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang, apakah kalian mulai melihat alasan sebenarnya di balik teori seperti ini? Dan kenapa tahun-tahun tertentu saja yang ditargetkan? Pikirkan sejenak, dan nanti tulislah di komentar jawaban kalian. Teman-teman, demikianlah obrolan kita malam ini tentang hari-hari yang dihapus dari sejarah dan teori waktu hantu. Dari waktu ke waktu selalu saja muncul cerita-cerita seperti ini. Info potongan dari sana-sini, teori aneh yang tersembunyi di balik kedok konspirasi. Ada yang bicara tentang masa hantu, ada yang mengaku ada abad-abad palsu ditambahkan ke kalender Masehi. Semuanya mengarah pada upaya mengaburkan kebenaran. Tujuan akhirnya apa? Tidak lain dan tidak bukan memadamkan cahaya Islam, mengaburkan sejarah Rasul kita, kitab kita, dan kejayaan umat ini. Tapi mereka lupa, yuriduna an yudfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurih. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah, tetapi cahaya Allah tidak akan pernah padam. Sejarah kita tidak dapat dihapus. Al-Quran menjadi bukti. Tulisan para ulama mereka sendiri pun menjadi saksi tentang peradaban Islam yang pernah menerangi dunia.
Ilmu mereka berasal dari ilmuwan kita. Lalu bagaimana mereka hendak memalsukan sesuatu yang ada dalam buku-buku mereka sendiri? Kebenaran itu kokoh, seperti pepohonan yang berakar di tanah kita. Tak lapuk dimakan zaman, tak hilang ditelan badai. Ia tetap hidup selama kita hidup, selama suara kita tetap menyuarakan kebenaran. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini teman-teman. Dan juga tinggalkan kata-kata baik di komentar. Perjalanan kita masih panjang sekali, tetapi kita akan terus melangkah. Dan insya Allah perjalanan itu akan tumbuh, subur, dan berbuah kebaikan. Seperti biasa, kita akan kembali menyelami sejarah, menatap masa depan, sambil tetap waspada terhadap keadaan zaman. Tetap bersama Depedia untuk setiap hal penting, kapanpun dan dimanapun. Sampai jumpa pada obrolan berikutnya, insya Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.